Halo, minasan konnichiwa. Halo Sobat Anime, ini adalah lanjutan perjuangan Feng untuk mencari obat untuk Egi. Langsung aja yuk, kita gas. Saat ini Feng akan mengikuti tes ketiga di dalam ujian. Sebenarnya tes ini hanyalah suatu bonus agar dapat menumbuhkan bibit hadiah yang diberikan saat ujian World Spirit. Saat tes dimulai, para murid mulai berbondong-bondong untuk masuk ke dalam sana. Tapi Feng pun santuy aja kan, ngapain buru-buru, toh Aing juga yang bakal juara, wis. Baru di lantai pertama saja, Feng telah menemukan satu korban yang tidak kuat dengan tekanan spiritual. Feng yang berjalan lebih dalam, ia pun bertemu kembali dengan si bocil kampret ini. Si cebol kali ini pun ia dapat berbuat seenaknya, karena saat ini ia tidak diawasi oleh saudaranya yang waktu itu. Si cebol juga mengejek Feng karena Feng tidak akan pernah dapat menyentuh lantai kedua. Rekan dari si cebol-cebol ini pun bertanya, apa benar si cebol ini dikalahkan oleh bocah yang ada di depan sana? Hal itu pun dibenarkan oleh si cebol ini, tapi ia memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan Feng, karena dirinya sendiri sudah pernah kalah dari Feng. Rekan si cebol dan satu orang lainnya pun berencana untuk menghajar Feng sebelum mereka naik ke lantai 2. Tapi tiba-tiba ada yang menghentikannya. Ternyata mereka dihentikan oleh orang ini. Si rambut merah ini pun mengatakan kalau ternyata orang-orang dari klan Ji ini suka membuli. Ia juga mengatakan kepada Feng kalau dirinya memiliki tugas untuk membuat tes ini menjadi lebih adil untuk semua orang. Dan tentunya kedatangan si rambut merah membuat si cebol ini menjadi kesal. Di sini Feng pun sebenarnya dapat aja menghajar si cebol and the gang, tapi ia juga berterima kasih karena berkat orang ini ia tidak perlu mengeluarkan tenaga. Si rambut merah ini bernama Ma Qiang. Ia yang melihat Feng sepertinya bang jago, ia pun mengajak Feng untuk pergi bersama-sama, dan Feng pun setuju akan hal itu. Mereka yang naik ke lantai 2, di sini Feng pun mulai merasakan tekanan roh. Ternyata lebih kuat daripada lantai yang sebelumnya. Mereka yang berjalan lebih dalam lagi menemukan rekan-rekan dari si rambut merah ini tersungkur di lantai. Dan hal itu tentu saja membuatnya sangat kesal. Si rambut merah ini pun tahu kalau hal ini pasti perbuatan dari si cebol. Jadi dirinya pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan kini terjadilah pertarungan antara anak-anak di dalam sana. Si cebol yang lagi beradu argumen dengan si rambut merah, tiba-tiba ia pun terkejut karena ia melihat ada rekannya yang tiba-tiba saja melayang di udara. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh Feng yang sedang pemanasan. Feng yang melihat si cebol dan in the gang berjumlah 25 orang, ia pun meminta agar mereka maju sekaligus. Sini, maju-maju, ujar Feng. Mendengar hal itu, tentu saja salah satu dari rekan si cebol ini pun terpancing emosinya. Tapi hal itu pun dihentikan oleh pria besar yang baru saja tiba. Pria besar ini pun mengatakan kalau hal ini tidak ada hubungannya dengan Feng, karena pertarungan mereka ini merupakan permasalahan internal dari kedua kubu. Tapi di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya juga memiliki masalah sendiri dengan si cebol yang ada di sana. Mendengar itu, pria besar ini pun ngamuk dan memarahi si cebol itu. Feng mengatakan tidak apa-apa jika si pria besar itu tidak menganggap Feng sebagai musuh, tapi rekan-rekan yang lain pasti tidak akan berpikir demikian. Pria besar ini pun yang mendengar hal itu, ia pun meminta maaf kepada Feng, karena dirinya sebenarnya tidak ingin melawan Feng, tapi dirinya memiliki suatu misi khusus dari klannya untuk mengganggu perjalanan dari kubu lawannya, yaitu kubu si rambut merah. Dan sekali lagi, ia pun meminta maaf kepada Feng. Kini pria besar itu pun bersama rekan-rekannya pun melompat ke udara, dan dari atas sana ia pun menembakkan sihir api yang sangat besar ke arah Feng. Tapi Feng pun santuy aja. Bahkan Feng sudah berada di belakang salah satu dari mereka dan langsung menghujaninya dengan pukulan yang sangat telak. Feng yang berhasil menghajar si cebol dengan sangat cepat, ia juga tahu kalau di belakangnya pasti masih ada orang lainnya. Ia pun langsung berlari ke arah lawannya. Melihat pergerakan Feng yang sangat cepat, si kampret ini pun menggunakan lapisan pelindung. Tapi sayangnya Feng pun terlalu cepat dan bahkan dapat menghancurkan barrier itu dengan sekali sentil dan langsung menghajar si kampretnya.
Dan tak sampai di sana saja, ketika si kampret itu jatuh ke lantai, Feng pun langsung menghajarnya kembali dengan tinjunya. Melihat rekan-rekan yang bonyok nggak karuan, si kampret lainnya pun mencoba menyerang Feng dengan gelombang yang ia tembakkan. Tapi hal itu pun dapat dihindari Feng dengan sangat mudah. Mereka yang menonton pertarungan itu pun sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Feng, karena Feng dapat bertarung dengan santuy tanpa ada beban sedikit pun. Bahkan mereka pun merasa sangat beruntung karena Feng berada di pihak mereka. Setelah Feng puas menghajar mereka semua, kini hanya tinggal satu lawannya, yaitu si pria besar itu. Pria ini pun mengatakan kalau Feng ini telah kelewatan. Ia takut klannya nanti tidak akan melepaskan Feng begitu saja. Tapi hal itu pun ditenangkan oleh si rambut ayam. Ia mengatakan santai saja karena Guild World Spirit pasti akan melindungi Feng. Mendapatkan dukungan dari Guild World Spirit, pria ini pun akhirnya berbesar hati. Ia juga berharap ke depannya mereka dapat berteman karena ia tidak ingin menjadi musuh Feng di masa depan. Feng yang tahu ketulusan pria ini, ia pun meminta agar pria itu mengikutinya saja ke lantai selanjutnya. Begitu juga dengan si rambut ayam. Ia mengatakan kalau pria ini memiliki mata yang bagus karena tidak mau membuat Feng menjadi lawannya. Tapi pria ini pun menolak naik ke atas sana karena dirinya hanya memiliki misi di lantai 2 saja. Setelah itu, pria ini pun dan seluruh anggota klan Ji yang telah bonyok dievakuasi dari dalam tower. Di luar sana, pria ini pun mengatakan kalau mereka keluar akibat bertarung dengan Guild World Spirit, dan hal itu membuat master dari kedua kubu ini kembali berselisih. Pria ini juga berharap kalau Feng akan dapat melangkah lebih jauh lagi. Di lantai ketiga, begitu naik ke atas sana, si rambut ayam pun langsung tumbang. Ia tidak tahan dengan tekanan spirit roh yang ada di lantai ini. Ia yang tidak sanggup melangkah lebih jauh, ia meminta agar Feng membawanya keluar dari lantai 3. Ia sangat kelelahan dengan tekanan itu dan meminta Feng agar berhati-hati. Ia takut dan curiga kalau klan Jeep sudah berbuat curang di dalam sana. Ia juga meminta jika Feng menemukan anggota guildnya di dalam sana, ia meminta agar Feng dapat membantunya. Dan tentu saja permintaan itu disanggupi oleh Feng. Di sini Feng pun juga berpikir kalau dirinya telah membuat klan Ji sebagai musuh, maka ia harus memiliki sekutu juga biar sedikit balance. Di dalam sana, di lantai ketiga, lagi-lagi Feng pun melihat pertikaian dari kedua kubu itu, di mana saat ini anggota dari Guild Spirit sepertinya sangat tertekan banget. Pria rambut biru ini pun mengatakan kalau klan Ji pasti telah merubah tekanan spirit yang ada di tempat ini, dan hal itu adalah hal yang ilegal. Si rambut api ini pun mengatakan kalau dirinya tidaklah curang, ia hanya menggunakan teknik miliknya saja. Mendengar hal itu, si rambut biru mulai menggunakan sihirnya. Ia membentuk suatu lingkaran sihir. Lingkaran itu membuat gravitasi kuat di tempat ini kepada lawannya. Karena adu pukul tidak dapat mereka lakukan di tempat ini, jadi mereka saat ini melakukan adu ilmu kejawen. Mereka yang saling adu mekanik, tiba-tiba ada orang yang bilang punten. Feng yang menghampiri mereka mengatakan kalau dirinya dimintai tolong oleh rekannya si rambut ayam untuk membantu Guild Spirit. Dan karena saat ini di depannya ada klan Ji yang merupakan musuhnya, ia pun berencana untuk menyikat mereka semua. Mendengar kata-kata dari Feng, salah satu dari si kampret itu yang berasal dari klan Ji pun berdiri dan mencoba menghampiri Feng. Begitu ia mendekat, BAM! Ia pun terpental ke pojokan sana setelah mendapatkan bau gementah dari Feng. Melihat Feng menghancurkan rekannya dengan sangat mudah, salah seorang gadis yang ada di sana pun kesal dan mengutuk Feng. Tapi dengan santuy, Feng pun mengatakan kalau dirinya kesini hanya untuk mendapatkan segel dari mereka semua. Mendengar itu, si gadis ini pun salah paham. Ia mengira segel yang dimaksud Feng adalah segel yang ada di sela-sela kedua kakinya, yang membuat wajahnya pun langsung memerah. Paham kalian maksudnya kan? Feng pun kini mulai mengutip satu persatu segel milik anggota klan Ji, karena memang mereka tidak dapat bergerak. Feng yang memecahkan segel itu sudah pasti akan membuat para tim evakuasi tiba, yang membuat salah satu di antara mereka pun menjadi kesal. Feng yang ingin mengambil segel si kampret ini, ia pun harus tersentak mundur karena si kampret itu melakukan perlawanan. Bahkan si kampret ini sempat memberikan tinju ke arah Feng yang dapat dengan mudah dihentikannya. Bahkan sekali BAM! Si kampret itu pun langsung terpental. Feng yang ingin mengambil harta yang ada di si kampret itu, dirinya pun tidak dapat menyentuhnya, karena ternyata benda itu dilapisi oleh pelindung.
Feng yang tertarik, ia pun mengeluarkan pedang miliknya untuk merusak pelindung itu. Feng yang menebaskan pedangnya membuat suatu ledakan. Si kampret itu pun tahu kalau Feng ini berbahaya, ia pun langsung kabur. Feng yang mau mengejarnya, ia pun dihentikan oleh si rambut biru. Ia mengatakan kalau itu adalah hal yang berbahaya. Tapi Feng pun dengan santuy, gua ini MC kan, gua ini jago, jadi slow aja. Si rambut biru yang ragu-ragu kalau Feng akan baik-baik saja, ia pun memutuskan untuk mengikuti Feng. Tak lama, kini para panitia pun tiba dan mengatakan kalau mereka yang ada di sana akan diangkut. Di tempat lain, para master yang berada di ruangan VVIP mereka pun memantau siapa yang ada di lantai keempat. Karena tiba-tiba ada seseorang yang berhasil mencapai lantai 4. Masing-masing dari master ini pun menduga kalau mereka itu pasti adalah muridnya. Tapi mereka pun terkejut kok tiba-tiba ada 3 biji yang dapat mencapai lantai 4. Di lantai keempat, Feng pun kembali berhadapan dengan si kampret ini. Si kampret ini pun yang rada-rada kesal karena Feng berhasil mengikutinya dan dijawab oleh Feng kalau si kampret itu sendirilah yang melarikan diri. Mendengar itu, si kampret itu pun kesal. Ia juga meminta agar si rambut biru ini untuk diam karena ia akan bertarung dengan Feng. Tapi si rambut biru itu pun mengatakan, "Oh, tidak bisa, Ler. Feng ini adalah temanku dan aku harus membantunya." Mendengar hal itu, Feng pun cukup senang, tapi ia mengatakan, "Santai aja boy, aku akan mengurusnya sendiri." Kini Feng pun memanggil tombak Qi miliknya. Melihat itu, si kampret ini pun juga tidak tinggal diam. Ia pun juga memanggil pedang miliknya. Dan kini terjadilah jual beli serangan di antara mereka. Serangan mereka pun cukup imbang satu sama lain. Bahkan di sini Feng pun merasa kesulitan karena si kampret itu menggunakan harta yang dapat memberikan efek pelindung kepada penggunanya. Bahkan serangan si kampret itu berhasil menembus pertahanan Feng yang membuat Feng kewalahan. Dan di sini Feng pun juga harus terluka terkena sayatan pedang. Merasa unggul dari Feng, si kampret ini pun songong. Hei, Feng pun yang mendengar hal itu, ia pun mengatakan kalau dirinya akan mengeluarkan apa yang ia bisa. Kini Feng pun dapat bergerak dengan sangat cepat. Ia sudah berada di belakang si kampret itu. Bahkan serangan bertubi-tubi Feng pun tetap tidak dapat sanggup untuk menembus lapisan pelindung milik si kampret itu. Si rambut biru yang melihat pergerakan Feng begitu cepat, ia pun menganggap kalau Feng ini pasti adalah seorang yang sangat jenius. Feng yang kesal karena serangan tombaknya tidak berguna, ia pun menyiapkan anak panahnya dan melepaskannya secara langsung. Tapi serangan itu pun tetap saja tidak berguna. Feng yang mulai jengkel, ia pun menggunakan jurus misterius miliknya untuk mengakhiri ini semua. Kini Feng pun menyiapkan jurus White Tiger dan melepaskannya ke arah si kampret itu. Si kampret ini pun awalnya cukup percaya diri, tapi melihat serangan yang sepertinya sangat kuat, ia pun menjadi sedikit ragu dan BAM! Serangan itu pun berhasil menembus pelindungnya yang ia miliki, bahkan langsung menghujani dirinya hingga dirinya terpental menghantam dinding. Para penonton yang berada di luar tower sangat terkejut dengan suara benturan yang sangat kuat dari dalam tower. Bahkan para tetua pun sangat terkejut dan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Tak sadar diri dengan keadaan, si kampret ini pun malah mencoba memprovokasi Feng. Feng yang ingin mengeksekusi lawannya, ia pun dihentikan oleh si rambut biru. Sebelum Feng pergi, Feng pun memperingatkan si kampret ini jika ia berani naik ke atas sana, ia akan mengeksekusi si kampret itu. Kini Feng pun melanjutkan perjalanannya untuk naik lebih jauh lagi. Ia juga harus melewati banyak sekali jebakan yang ada di sana. Si rambut biru yang melihat pertarungan Feng sangat keren, ia pun bertanya jurus apa yang digunakan oleh Feng. Di sini Feng pun enggan memberitahunya. Ia hanya mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang ia gunakan. Dan untuk mengalihkan pembicaraan, Feng pun bertanya, item dividen itu milik si kampret itu maksudnya apa? Si rambut biru pun menjelaskan kalau item dividen merupakan harta yang nilainya tidak dapat tertandingi. Selama benda itu dialiri oleh sihir penggunanya, maka item itu akan memberikan kekuatan yang sangat kuat. Jika pengguna item itu berada di ranah puncak profan dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan item itu secara penuh, maka jika ia harus bertarung dengan kultivator di ranah Heaven, hal itu pun tidak akan menjadi masalah. Feng yang mendengar itu ia pun cukup terkejut. Ia juga paham kenapa serangan White Tiger miliknya tidak sanggup untuk menghancurkan item dividen milik si kampret itu. Si rambut biru ini pun mengatakan jika item itu digunakan oleh kakak dari si kampret itu, item itu akan menjadi sangat mengerikan. Bahkan masternya saja mungkin saja akan ketakutan.
Mereka yang berjalan menuju lantai selanjutnya tiba-tiba langsung terhenti ketika mereka naik ke lantai 6. Karena si rambut biru ini tidak tahan dengan tekanan itu, akhirnya Feng pun membawanya kembali keluar, dan Feng pun melanjutkannya ke lantai 6.